Bu. Siang, Bapak. Apa kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah, luar biasa ya, sangat baik hari ini. Ada yang bisa saya bantu kira-kira Bapak dengan kehadiran Bapak datang kemari? Jadi begini, Bu. Saat ini saya sedang mengikuti diklat di penggerak yang katanya ke-9 dan kami sedang berada dalam modul 3, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin di satuan pendidikan. Dan saat ini Ibu adalah pimpinan di sekolah kita ini, Bu. Maka saya juga mohon waktu sebentar saya wawancarai, artinya ini sebagai perlengkapan tugas saya pada demonstrasi kontekstual di modul 3 titik 1 titik A6. Dan juga bagi saya Ibu merupakan teladan saya nantinya untuk bisa seperti Ibu ke depannya selaku atau bisa menjadi pemimpin pembelajaran di satuan pendidikan. Jadi boleh Bu, ya kita mulai ya, Bu? Ya, dipersilakan, Pak. Baik, Ibu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Bu? Selama ini selaku saya juga harus beritahu sebelumnya kepada Bapak bahwasannya saya juga merupakan angkatan ke-7 dari guru penggerak gitu. Jadi sedikitnya saya sudah mengerti mana itu yang dimaksud dengan dilema etika dengan rujukan moral. Jadi terlebih dahulu untuk mengetahui bagaimana kita mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral, kita harus mengetahui pengertiannya terlebih dahulu. Apa itu dilema etika? Apa itu rujukan moral? Kalau dilema etika itu situasi di mana seseorang itu mengalami keadaan benar lawan benar. Nanti Bapak di situ kalau sudah mempelajari modul 3.1 tentang pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan, ada namanya 3 prinsip itu ya Pak ya. Iya. Kalau tidak salah, berpikir berbasis hasil akhir, berbasis peraturan, dan berbasis rasa peduli. Kemudian rujukan moral. Rujukan moral itu di mana situasi atau keadaan benar lawan salah. Jadi sebelumnya saya kalau ada kasus-kasus saya identifikasi terlebih dahulu apakah termasuk dilema etika atau rujukan moral. Nah, seperti itu Pak. Lalu berikutnya, Bu, Ya. bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Saya Pak, pada awalnya langkah yang pertama saya ambil yaitu saya kumpulkan informasi dan pahami dulu permasalahannya. Kemudian dibatasi opsi kemungkinan. Terus tanyakan kepada orang lain yang berpengalaman dalam hal ini, mungkin guru-guru ataupun kepala sekolah yang sudah lama memegang jabatan menjadi kepala sekolah. Guru-guru yang sudah lama juga memasuki masa bakti kinerjanya. Kemudian kita ingat lagi target dan tujuan kita. Bayangkan apa yang akan terjadi jika kita mengambil keputusan pada saat itu juga, gitu kan. Kemudian beranikan diri dalam mengambil resiko. Yang penting Pak, jaga emosi, kemudian jaga pikiran, dan terakhir lakukanlah hal-hal yang setiap kita ambil harus berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan yang kita yakini. Berikutnya Ibu, Ya. langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini, Bu? Kalau selama ini yang saya ambil itu pertama kali saya setelah kita mengumpulkan informasi, kita sharing ya kan Pak, kemudian mengumpulkan setiap stakeholder yang ada di sekolah kita ini, kalau bisa dimusyawarahkan, dirapatkan, berkolaborasi dengan yang
lainnya gitu ya kan. Yang penting tujuannya satu, untuk mencapai mufakat bersama gitu Pak. Ya. Yang berikutnya lagi Bu, Ya. hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Yang saya anggap efektif untuk pengambilan keputusan yang saya temui pada saat ini ya Pak, itu adalah komunikasi. Satu visi dan satu misi. Kalau kita tidak ada komunikasi dengan rekan-rekan kerja kita, baik itu saya selaku di sini menjadi pemimpin pembelajaran ya, yaitu kepala sekolah, kita harus ada melakukan pendekatan terlebih dahulu, baik itu kepada rekan atau guru, kemudian kepada stakeholder seperti komite, wali murid, itu kita lakukan pendekatan. Mungkin itu cara yang lebih efektif untuk mengambil keputusan. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Kira-kira tantangan ya Pak ya, dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini sebenarnya tantangannya itu bersifat personal Pak. Ya, saya itu kalau sudah bersifat personal agak banyak pemilah gitu Pak. Kita lebih ada skala prioritas, mana yang lebih diutamakan itu yang akan kita lakukan gitu Pak kalau saya. Yang selanjutnya Bu, Ya. Apakah Ibu memiliki jadwal tertentu jika ada sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Pilihannya itu mungkin apakah Ibu menyelesaikan di tempat atau Ibu buat jadwal tersendiri untuk menyelesaikannya. Lalu bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan Bu? Ya Pak, setiap pengambilan keputusan kita tidak bisa pada saat itu juga kita ambil keputusan Pak. Kita lakukan dialog, kolaborasi, kerjasama. Kemudian mungkin saya membutuhkan proses atau jadwal gitu Pak. Itu yang paling penting. Adalah step langkah-langkahnya untuk mencapai sesuatu yang kita harapkan. Yang berikutnya Bu, Ya. adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan terkait kasus-kasus dilema etika Bu? Banyak faktornya Pak ya, terutama faktor kerjasama tim. Kita ini Pak seperti pemain bola itu, satu tim. Jadi kalau tidak ada dukungan dari rekan-rekan kerja kita, walaupun saya selakunya jadi kepala sekolah, tidak ada dukungan dari guru-guru, kita tidak akan bisa menyelesaikan apa yang kita harapkan, apa yang kita tuju untuk mencerdaskan anak bangsa kita, terutama untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah kita sendiri. Dan Bapak itu sudah tahu bagaimana kinerja saya selama saya di sini gitu. Yang terakhir Bu. Ya Pak, dan terakhir ini ya. Iya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan tentang dilema etika Bu? Ya, dari pengalaman saya ya Pak ya, setelah pun saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini, setiap keputusan jangan pernah diambil pada saat itu juga. Lakukanlah proses, langkah-langkah yang tujuannya itu untuk yang kita harapkan. Jangan sampai terjadi, jangan sampai membuat langkah-langkah ataupun keputusan yang kita ambil itu salah. Jadi kita perlu langkah-langkah pengambilan keputusan, pengujian keputusan, kumpulkan informasi, batasi opsi kemungkinan, tanyakan kepada orang lain ataupun sebagai narasumber kepada yang lebih memahami masalah tersebut. Kemudian target kita itu apa, kita harus ingat, bayangkan apa yang akan terjadi jika kita melakukan mengambil keputusan pada saat itu juga. Itu tidak akan baik untuk kita sendiri Pak. Dan
yang penting jaga emosi, itu saja Pak. Jadi Ibu, demikianlah kegiatan wawancara kita. Ya. Saya harap Ibu tetap sehat-sehat. Amin. Dan Ibu semakin sukses dalam memimpin sekolah kita ini. Ya, amin. Sama-sama. Bapak juga begitu sukses mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Angkatan berapa Bapak? Angkatan ke? Angkatan 9. Angkatan 9. Semangat terus, bergerak dan menggerakkan. Yang penting itu Bapak ya. Iya. Ajak rekan-rekan semuanya yang ada di sekolah kita ini memang untuk Pak, mewujudkan apa yang diharapkan sesuai dengan Kiai Hajar Dewantara, filosofinya ya Pak ya. Nah. Ibu, terima kasih Ibu. Demikianlah wawancara kita. Ya. Sekali lagi terima kasih Ibu. Iya Pak, sama-sama ya Pak ya. Selamat siang Pak. Selamat siang. Apa kabar ini Pak? Alhamdulillah, selalu sehat selalu Pak Budi. Iya Pak ya. Jadi Bapak di sekitar saya mau mengajak Bapak untuk melakukan wawancara karena Pak saat ini saya sedang mengikuti diklat guru penggerak pada angkatan yang ke-9 dan saat ini saya berada di modul 3 yang membahas tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ini kebetulan Bapak adalah seorang pemimpin di sekolah ini Pak. Dan bagi saya Bapak itu adalah bagian dari salah satu teladan saya untuk kedepannya bisa juga mengajari saya Pak. Terlebih di sini Pak. Jadi tolong Pak waktunya untuk saya wawancarai pada saat ini Pak ya. Baik Pak. Jadi kita mulai Pak. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Di sekolah kita, apapun bentuknya, pastilah terjadi sesuatu hal yang baik terduga maupun tidak terduga. Hal ini adalah kasus. Nah, dalam segala hal yang kita ingin lakukan adalah bagaimana mengamati. Apabila ada pembelajaran ada 5M, yang pertama adalah mengamati. Kita amati hal-hal apa saja yang mulai penyebab terjadinya permasalahan-permasalahan tersebut. Kita amati terlebih dahulu, sehingga apapun yang terjadi sebelum atau sesudahnya kita tahu. Setelah itu kita mengumpulkan informasi yang utuh, apakah informasi itu tersebut valid atau tidak valid, sehingga dalam menentukan kasus itu besar atau tidak besar secara faktual dan tidak faktual bisa kita lakukan. Maka setelah itu kita rumuskan akan apa yang akan tidak lanjut, keputusan apa yang terbaik untuk kita lakukan. Lalu yang kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini Pak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan Pak. Kita ingat bahwa memperdomani dalam manajemen sekolah itu harus berhubungan dengan visi dan misi serta aturan yang telah ditetapkan ditegakkan di sekolah. Maka untuk itu peraturan tata tertib itu harus ditegakkan, disampaikan terlebih dahulu agar kembali menyegarkan kepada seluruh stakeholder yang ada di sekolah. Nah, selanjutnya kita akan mengumpulkan semua warga sekolah, baik itu yayasan, komite, guru, agar kita bisa memberikan pelayanan terbaik antara mereka, sehingga pemberian hal-hal tindak lanjutnya itu baik dari teman sejawat, baik dari antara yang muda dan yang tua bisa harmonis. Dan kita harus benar-benar
memahami bahwa yang kita lakukan adalah menyelesaikan suatu permasalahan tersebut, sehingga apapun di balik kejadian itu kita akan mengambil hikmahnya. Kita bisa mengevaluasi apakah berjalan balik atau tidak. Yang ketiga Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Tentunya kita harus mengambil segala jenis banyak informasi yang ada terjadi di sekolah, baik itu terjadi di guru dan studi, wali kelas, dan semuanya itu harus kita mendapatkan informasi yang utuh, bukan bersifat hoax, sehingga kita bisa menganalisis, mengidentifikasi, membuat keputusan terbaik dengan tidak menggunakan emosional. Iya. Lalu Pak, berikutnya yang keempat Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Tergantung ya, melihat situasi dan kondisi yang sifatnya informasi itu berbentuk spontanitas, informasinya itu berbentuk dengan tiba-tiba. Jelas yang kita lakukan itu adalah bagaimana menjalankannya sesuai dengan efektif, efisien, dan mumpuni. Kita ingin semua mengambil peranan. Kita coba untuk berdiskusi dengan teman-teman, baik guru junior, juga berdiskusi dengan para orang tua, kita berdiskusi dengan komite, bahkan kita berdiskusi dengan pimpinan-pimpinan yayasan, agar pendapatnya itu pendapat bukan sepihak, tapi pendapat kebersamaan, mengambil hasil musyawarah di atas kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Lalu yang kelima Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Kita pasti tahu antara orang lain itu pasti suka dan nggak suka, antara dengan perasaan, kedekatan. Ya, tantangan kita ini semuanya apakah bisa diterima atau tidak. Nah, untuk itu kita memastikan jelasnya bahwa kita harus bisa meyakinkan kepada semua pihak bahwa kita selesaikan ini bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk kepentingan bersama. Lalu yang keenam Pak, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah Bapak langsung eksekusi atau menyelesaikan di tempat, atau mungkin Bapak membuat jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan Pak? Jadi hal yang kita lakukan dalam manajemen sekolah itu secara terjadwal justru lebih memudahkan kita menyelesaikan masalah. Yang hari-hari yang kita lalui itu tidak terjadwal, karena setiap kasus pasti akan ada setiap saat dan setiap waktu. Kita harus mesti turun langsung melihat secara utuh, melihat secara kebutuhan kasus itu yang kita tangani, sehingga apapun bentuk kasus itu tidak terlalu lama dieksekusi, sehingga terjadinya pelayanan yang efektif yang terbaik pada orang tua. Iya Pak. Berikutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Semuanya perlu diguyur, perlu diajak kompromi, perlu diberikan pengertian bahwa dalam segala sesuatunya bisa diselesaikan dengan hati dan kepala dingin. Untuk itu peran yayasan, peran komite, peran guru, bahkan peran masyarakat. Di balik itu semua juga ada peran pemerintahan. Kita libatkan desa,
kita libatkan polsek, kita libatkan kecamatan. Untuk apa? Untuk sama-sama terhindar daripada masalah yang terjadi di setiap individu, khususnya di sekolah. Jadi untuk itu mari bersama-sama kita membangun stakeholder untuk membangun sekolah yang baik. Yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan tentang dilema etika, Pak? Kita belajar dari berbagai macam bacaan yang kita lihat, bacaan yang kita hari ini, baik dalam media massa, media sosial. Tapi guru kita terbaik adalah pengalaman. Pengalaman yang kita lakukan hari ini adalah sesuai dengan masa jabatan kita. Semakin masa jabatan kita semakin lama, justru semakin banyak untuk bisa mengendalikan segala kasus-kasus yang terjadi, khususnya baik dari guru, kepala sekolah, ataupun manajemen di perizinan itu sendiri. Nah, tentunya kita belajar dari kasus-kasus terjadi di lapangan itu, harapannya adalah bentuk dari kasus etika dan sebagainya itu tidak menjadi problematika. Segala bentuk pelanggaran etika itu awal mulanya adalah ketidakseimbangan antara hati, antara pikiran, antara dengan lisan. Waktu itu kita semua berupaya nih, dalam setiap kasus di lapangan yang terjadi itu, khususnya di sekolah itu harus kita dinikmati, harus kita sebagai bentuk pembelajaran agar di kemudian hari tidak terjadi masalah-masalah yang seperti ini. Begitu Pak Budi. Bapak, saya sungguh berterima kasih Pak atas kepada Bapak semua kita wawancara kita Pak, dan kita telah selesai diskusi untuk wawancara ini. Jadi saya berterima kasih atas Bapak, di mana Bapak telah mau meluangkan waktu untuk menerima saya melaksanakan wawancara kepada Bapak karena tugas yang harus kami kerjakan di Diklat Guru Penggerak. Harapan saya Bapak tetap sehat-sehat Pak ya dalam memimpin sekolah kita ini, dan semoga sekolah kita ini semakin maju ke depan. Amin. Terima kasih Pak Budi. Ya Pak. Semoga pembelajaran guru penggerak ini menjadi guru yang the best. Amin Pak. Untuk menjadi motivasi kita. Terima kasih Pak Budi. Saya ingin Pak ya. Terima kasih.